Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Maqta' pertama surat Abasa ini ayat 1 sampai 16. Ayat 1 sampai 16. Ya. Tentu surat ini masih termasuk surat Makkiyah yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Ya. Hijrah kemana? Ke kota Madinah. Karena kalau kita sebut hijrah saja, ada hijrah sebelum ke kota Madinah itu 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah jilid 1. Ya, beberapa sahabat Nabi ke sana, termasuk ya paman beliau sendiri yaitu Ja'far ya bin Abdul Muttalib. Kemudian jilid keduanya pun ke Habasyah. Ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ikut. Nah, maka perang atau berangkatnya Nabi, ya perginya Nabi dari Makkah menuju Madinah yang disebut dengan proses hijrah itu, ya. Apa-apa yang diturunkan sebelumnya kita sebut sebagai, atau para ulama menyebut sebagai surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Seperti apa asbabun nuzulnya? Disebutkan dalam Ibnu Katsir, dzukira fi ba'di atau inda ba'dil mufassirin. Disebutkan di sebagian besar para jumhur ulama tafsir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yakhatibu ba'da wujuha'i Quraisy. Satu waktu Nabi yukhatib, ya, berbicara
ya, sedang berdiskusi, sedang menyampaikan nasihat-nasihatnya di kalangan wujaha Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy. Ya, wujaha ini dari kata wajah, ya, orang-orang yang dikenal. Wa ba'd ulama Quraisy, dan para pembesar-pembesar mereka. Wa qad tam'a fi islamihi, dan Rasul sangat menginginkan agar para tokoh ini masuk Islam. Karena kalau yang masuk Islamnya itu tokoh, ya, biasanya buntutnya ngikut, kan gitu. Dan di awal keislaman itu sebagian besar yang masuk Islam dari kalangan apa? Budak. Ya kan? Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal ibn Rabah. Ya. Ini kalangan-kalangan budak. Minal mustada'afin, orang-orang yang lemah secara status sosial, kemudian juga strata sosialnya, ya, kemudian keuangannya, pendidikannya, semua lemah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyadari bahwa dakwah ini perlu ditopang oleh orang-orang yang pembesar-pembesarnya, para tokoh-tokohnya. Maka Nabi menyampaikan agama ini kepada mereka, duduk bersama dengan mereka, berdiskusi, bercengkrama. Ya. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, idz aqbala alaihi ibn Ummi Maktum. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kemudian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai muadzinnya beliau yang pertama pada salat subuh. Di salat subuh itu ada 2 kali azan. Azan pertama itu oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Azan kedua ketika memang datangnya subuh oleh Bilal bin Rabah. Kalau azan subuh jam 4:30, setengah 5, kira-kira azan pertamanya 1 jam sebelumnya, 3:30. Dan di beberapa tempat di Depok ini kita masih suka dengar, ya, 3:30 ada yang azan. Ya. Pertanda atau mengingatkan siap-siap subuh, ya, qiyamul lail dan seterusnya. Ya. Dan yang luar biasanya adalah yang azan pertama siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang tunanetra, harus datang ke masjid pagi-pagi buta, ya, kurang lebih sekitar jam 3:30, jam 4 gitu. Ya. Khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr itu. Masih istilahnya apa itu? Tali putih, ya. Belum kemudian kepada hitam, belum kepada fajar. Ya. Beliau yang kemudian dikatakan sebagai qadimun fil Islam, sudah lama masuk Islamnya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cermati, beliau seorang a'ma, tunanetra, datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkumpul dengan para tokoh-tokoh dan para pembesar-pembesar Quraisy. Ya, orang kayanya ada, pemimpin kabilahnya ada, panglima perangnya mereka ada, semua kumpul di situ. Ada Utbah ibn Rabi'ah, ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah ibn Khalaf, kumpul semua. Itu orang-orang ahli perang, orang-orang kaya, para pemimpin kabilah, ya, kepala-kepala suku, kumpul semua. Rasul dakwahi mereka. Ya. Kucluk begitu, ya, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa yang mengantarkan beliau ke sana? Sementara dalam semua riwayat dikatakan hanya id aqbala alaihi, tiba-tiba datang. Apa yang saya katakan? Bahwa seorang yang tunanetra sekalipun, kalau dia mendengar ada majelis ilmu
Dia tahu informasinya Nabi, mau menyampaikan ceramahnya, tausiahnya, kajiannya di hadapan para pembesar-pembesar, disamperin juga, Pak. Idh aqbala, seorang diri. Makanya di awal surat Abasa ini nanti insya Allah akan saya sampaikan tentang 5 syarat menuntut ilmu. Ya, 5 syarat menuntut ilmu dari awal surat Abasa ini. Nah, sebelum ke sana kita lanjutkan dulu. Ya, wa kana mimman aslama qadiman, termasuk orang yang masuk Islamnya telah lama. Faja'ala yas'alu Rasulullah an syai'in wa yulihhu alaihi. Beliau bertanya kepada Rasul tentang satu saja pertanyaan, dan pertanyaan itu diulang-ulang terus. Ya Rasulullah, jadi gimana nih? Jadi apa jawabannya? Bagaimana pendapatmu? Kira-kira seperti apa kata Allah? Apakah turun ayat Allah? Ditanyain terus, dicecer begitu. Yas'alu an syai'in wa yulihhu alaihi. Ya, diulang-ulang terus, ilhah, ditekan. Ya. Nah, Rasul merasa tidak nyaman. Ya, kemudian bahasa kitanya nyuekin. Ya. Tampaklah dari wajahnya saja. Abas. Abus itu ya orang yang mukanya itu cembetut. Ya, apa istilahnya? Ya, bermuka masam. Oh, diterjemahkannya bermuka masam. Nggak ada senyumnya, nggak nyaman. Gitu kira-kira, abus. Tetapi yang menarik, yang datang adalah seorang yang tunanetra. Kira-kira seperti apapun wajah Nabi, baik tersenyum ataupun tidak tersenyum, dia melihat tidak? Tidak. Begitu luar biasanya, di satu sisi Allah menegur Nabi, hei dia yang bermuka masam. Tidak, wahai anda yang bermuka masam. Kenapa Allah tidak mengatakan wahai anda yang bermuka masam? Tidak dengan mukhatab, tetapi dengan kata kerjanya, kata ganti ghaib, kata ganti ketiga. Abas, wahai dia yang bermuka masam. Watawalla, yang memalingkan wajah, yang memalingkan pandangan. Allah menegur karena bukan seperti itu sebenarnya sikap Nabi. Seolah-olah ada unsur orang ketiga yang menjadikan Nabi harus berperilaku seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi pasti punya akhlak yang mulia. Dan hal yang seperti ini bukan akhlak yang mulia, maka Allah tegur. Tapi Allah tidak mengatakan wahai anda yang bermuka masam, wahai dia yang bermuka masam. Karena seolah-olah ada unsur pihak yang ketiga, orang yang ketiga, pertimbangan lain di luar akhlak murninya Nabi, yang menjadikan Nabi harus seperti itu. Tapi dari sisi bagaimana Nabi memperlakukan Abdullah bin Ummi Maktum, tidak dengan suara. Nabi tidak mengatakan, antum udah pulang aja duluan deh, anda lagi ada urusan, enggak. Tunggu sebentar ya, ntar aneh jawab. Enggak, sama sekali. Artinya apa? Nabi pun dengan akhlak yang mulia, sama sekali sebenarnya dengan lisan tidak pernah menghardik, tidak pernah kemudian mencemooh, tidak pernah kemudian merendahkan sosok yang datang yang mulia, sahabat Nabi yang sudah sekian lama masuk Islamnya. Hanya beliau tampakkan wajah itu, dan wajah itu sebenarnya ditampakkan atau yang melihat adalah orang-orang para pembesar-pembesar Quraisy. Sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi ingin mendapatkan sosok-sosok yang mendukung dakwah beliau, para pembesar-pembesar. Kenapa Allah menegur? Satu, kita bisa lihat misalnya dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Imam Ar-Razi, begitu dirinci luar biasa. Ya, tafsir As-Sa'di misalnya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah Allah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, dulu yang pertama kali masuk Islam itu kalangan budak. Agama ini kuat kok. Agama ini tetap tersebar kok.
Banyak juga kok yang menerima. Kenapa sekarang kau beralih ke mereka? Kenapa engkau lebih yakin bahwa agama ini akan besar dengan orang-orang besar itu? Sementara yang membesarkan agama ini adalah Allah Zat yang Maha Besar. Kenapa engkau berpaling ke mereka? Sedangkan ada orang yang engkau anggap atau sebagian orang menganggap adalah orang kecil, orang tunanetra, dia minta ilmu, kenapa engkau ajarkan? Kenapa engkau tidak ajarkan? Dan kata para ulama, berdasarkan ayat ini pun ada hak muslim atas muslim yang lain. Wa idzastansahaka fansahhu. Kalau ada saudaramu sesama muslim minta nasihat, nasihati. Itu hak saudara kita. Ya. Sementara orang yang bukan seorang muslim, dia kadar hak menerima nasihat dari kitanya tidak lebih besar dibandingkan hak seorang muslim. Ya, makanya Nabi kan mengingatkan ketika ada tetanggamu, dia seorang muslim, dia saudaramu, maka haknya atasmu 3. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai keluarga. Kalau ada keluarga kita menjadi tetangga kita dan dia muslim. Tapi kalau ada tetangga kita muslim bukan saudara kita, dia punya hak 2. Sebagai tetangga dan sebagai muslim. Kalau misalnya bukan seorang muslim jadi tetangga kita, dia punya hak 1, hak sebagai tetangga. Artinya dalam bertetangga pun ada prioritas, dalam beragama pun ada prioritas. Nanti ada muncul pertanyaan, Ustaz, nanti yang dapat daging kira-kira siapa yang pantasnya? Siapa yang perlu saya prioritaskan? Tetangga? Ini yang dapat kepala siapa nih? Jagalnya apa ketua DKM kira-kira kan gitu. Ya. Ya. Atau siapa? Atau kita nanti kirimnya ke ke Nusa Tenggara sana saja misalnya. Atau ke Ambon saja, ke Papua dan seterusnya. Nah, artinya apa? Ya, ada hak muslim di situ yang Allah tegur melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepadamu seorang muslim yang sudah lama, dia minta nasihat, dia lebih berhak walaupun orang biasa, walaupun orang yang dipandang sebelah mata, tapi dia saudaramu dalam agama. Kemudian juga ada hikmah lain ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda kok berpaling kepada orang yang sudah jauh datang menemui Anda ini? Orang-orang yang kemudian menyengaja datang. Sehingga ilmu itu, ya, bukan tatkala kita datang kepada seseorang dan kita membawa ilmu itu, tapi ilmu adalah ketika ada orang yang datang kepada kita minta ilmu, ilmu itulah yang diberikan. Bukan kita yang menyengaja datang untuk hanya sekedar mengajar ilmu. Lebih mulia adalah ketika ilmu itu dijemput, bukan didatangi. Kalau ada kerumunan orang, tiba-tiba ada orang datang, ceramah, dakwah, ya, tausiah, berarti ilmunya mendatangi orang. Tapi yang lebih mulia adalah ketika ada orang mendatangi ilmu. Makanya perintah Nabi jelas. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau Anda lewat taman-taman surga, ya, maka mampirlah. Ya. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr. Halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah yang di mana di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 yang tidak bisa terlepaskan. Pertama abas, yang kedua tawalla. Ada orang hanya memasamkan wajah saja. Sekarang Nabi itu dalam ayat ini dikatakan abas, beliau wajahnya masam, wa tawalla, dan beliau palingkan. Pertanyaan sederhananya, kenapa harus beliau palingkan? Padahal Abdullah bin Ummi Maktum pun tidak tahu
Apakah Nabi memalingkan wajah atau tidak itu nggak tahu. Tapi kenapa sampai Allah bilang wahai dia yang memalingkan wajah? Artinya kecenderungan hati Nabi dalam bersiasat menyebarkan agama Islam punya harapan besar. Anda kan sudah Islam, sudahlah gampang kita ngobrol ntar di rumah. Ini nih tokoh-tokoh besar ini, ya jarang punya kesempatan mahal nih. Ya. Mana tahu dengan sekali dua kali didatangi masuk Islam nanti. Ya. Nabi tawallanya adalah tawalla bukan kecenderungan untuk memalingkan wajahnya daripada Abdullah bin Ummi Maktum, tetapi beliau punya kecenderungan untuk keislaman para pembesar itu sebenarnya. Itu harus digarisbawahi. Jadi abas wa tawalla itu bermuka masam, ya, dan juga memalingkan wajah dalam konteks itu. Tetapi begitu adilnya para ulama memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada adab sebagai murid. Ya, kalau sebagai murid dalam ayat ini atau dari surat ini dikecualikan karena yang datang adalah seorang yang tunanetra. Bagi yang mendatangi sosok yang darinya kita ingin mendapatkan ilmu, maka dengan surat inilah kita diingatkan. Kalau Anda pengen belajar, kalau Anda ingin mendatangi seorang guru, lihat dulu gurunya lagi ngapain. Jangan ujuk-ujuk nyerobot, datang silaturahim, minta diajarin, minta belajar, jangan. Karena fitrah manusia bisa saja nanti abas, bisa juga tawalla. Nabi saja yang begitu luar biasa akhlaknya sempat seperti itu dan Allah tegur. Kalau kita kan nggak mungkin juga ditegur langsung sama Allah kan. Kita bukan Nabi. Tapi ayat ini sebagai teguran bagi kita. Siapapun yang mendatangi seorang guru, maka lihatlah kira-kira beliau sedang apa. Tanya, bisa nggak kalau saya datang nih siang ini? Jangan-jangan beliau ada tamu besar. Ya, misalnya kita mau datang ke rumah siapa? Ketua MUI Kota Depok, Kiai Badruddin ya. Ya, datang misalnya ke sana. Belum nanya. Tiba-tiba di rumahnya lagi ada Gubernur Jawa Barat misalnya. Ya, kita datang kira-kira dikasih duduk apa disuruh pulang, Pak? Tanpa informasi, tanpa kemudian ngabarin, tanpa bertanya. Ya, boleh nggak saya datang dan seterusnya. Konteksnya bukan tidak boleh mendatangi ulama, tapi adab dalam hal mendatangi orang berilmu. Nanti makanya ada syarat-syarat yang kita bisa sampaikan. Nah, kemudian orang dan Nabi allau kaffa sa'atahu tilka liyatamakkana min mukhatabati dzalika ar-rajul tama'an wa raghbatan fi hidayatihi. Dan Nabi seandainya kaffa sa'atahu, seandainya beliau bisa mengelak ya untuk ngajak bicara Abdullah bin Ummi Maktum sebentar saja, beliau pasti akan lakukan. Misalnya apa? Bentar ya Pak Abu Jahal, Abu Lahab, bentar nih saya pengen ngobrol sebentar. Kalau memang konteksnya Nabi saat itu bisa melakukan itu, pasti Nabi akan lakukan. Tetapi ada yang jauh lebih besar. Raghbatan wa tam'an fi hidayati. Yang Nabi harapkan yaitu mereka ini dapat hidayah semua. Tapi Allah kembali menegur, kata para ulama berdasarkan ayat ini, wahai Muhammad, tugasmu bukan memberikan hidayah. Tugasmu hanya berdakwah. Dan tidak ada satupun yang masuk Islam melalui forum yang ulama Quraisy itu kecuali Abu Sufyan pada akhirnya. Kita tahu Abu Jahal tidak masuk Islam. Abu Lahab masuk Islam tidak? Tidak. Umayyah masuk Islam? Tidak. Utbah masuk Islam? Tidak. Yang Nabi awalnya ingin sekali mereka ini pada dapat hidayah masuk Islam, nyata-nyatanya apa? Tidak ada yang masuk Islam kecuali Abu Sufyan di antara para tokoh itu. Artinya apa?
tugas kita nggak pernah bisa mendikte hidayah untuk seseorang. Tugas kita hanya menyampaikan dengan akhlak yang mulia. Sehingga dalam beberapa penjelasan riwayat misalnya dijelaskan oleh para ulama kita, salafus saleh kita, bahwa jangan-jangan termasuk sebab kenapa mereka tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala justru ada kesalahan dalam konteks Nabi menyikapi sahabatnya. Bahasa sederhana gini, Pak. Tuh, lihat. Muhammad sama sahabatnya begitu. Yang udah lama masuk Islam dicuekin. Gimana kita ntar yang baru masuk Islam? Apa iya kita dipeduliin? Berdakwah tanpa akhlak tidak akan membekas. Sementara Allah menegur, abasa wa tawalla. Bukan seperti itu cara berdakwahmu. Anja'ahul a'ma, ada orang yang datang jauh-jauh sengaja dia buta kok. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Sementara yang dia inginkan, yang dia tahu adalah ketika mendatangi Muhammad, dia ingin yatazakka, hatinya, jiwanya semakin suci, bersih. Mendatangi Rasulullah SAW, dia tidak punya kepentingan apapun, bukan dunia yang dia cari. Yang dia cari hanya satu, gimana hatinya semakin bersih. Ini harus didahulukan. Kalau orang-orang pembesar-pembesar itu, engkau berdakwah kepada mereka, itu jarang dan hampir mustahil. Yang mereka pertimbangkan masuk Islam supaya hati makin bersih. Mustahil. Ditanya, apa keuntungan saya masuk Islam? Ya. Menjadi tokoh sudah, kepala suku sudah, panglima perang sudah, orang kaya sudah. Saya kalau masuk Islam dapat apa? Sementara yang datang kepadamu ini, dia pengen dapat hati yang bersih. Dahulukan dialah. Allah tegur begitu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yang dia tahu dengan datang kepadamu, hatinya menjadi yatazakka. Sementara engkau mendatangi orang-orang yang ketika engkau tawarkan Islam kepada mereka, belum tentu Islam itu bisa mensucikan hati mereka. Karena kecenderungan para pembesar ketika ditawarkan agama, ya, kira-kira saya dapat apa? Makanya Pak, salah satu pembagian ghanimah itu, ya, itu adalah untuk siapa? Ya, untuk siapa? Atau pembagian zakat, ya, maaf, pembagian zakat untuk siapa? Mu'allaf. Orang-orang yang di zaman Nabi di perang, misalnya perang Ahzab atau perang Hunain, ya, perang Uhud sekalipun, bahkan perang Badar sekalipun. Ketika kaum muslimin menang, banyak harta. Kecenderungan mereka adalah, ini harta punya siapa nih? Siapa yang dapat? Ini hak siapa nih? Maka Allah turunkan tentang ayat ghanimah itu. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi war rasul. Artinya apa? Mereka bertanya-tanya, ini harta punya siapa? Dan yang bertanya itu siapa? Mereka yang baru masuk Islam. Yang ketika mereka masuk Islam, mereka punya harapan, kira-kira dengan keislaman saya dapat apa? Tapi sahabat Nabi yang dari Makkah, dari kaum muhajirin, mereka perang di Badar, tidak pernah mempermasalahkan, ya Rasulullah ini jatah siapa? Enggak. Karena keislaman mereka tidak untuk itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang minal muhajirina wal ansar. Yang Allah sebut pertama kali siapa? Muhajirin. Allah angkat derajat mereka. Sehingga ketika Allah mengatakan, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkar fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna." Sementara yang datang kepadamu ini
dia bukan orang yang mengejar dunia. Dia istighna, merasa cukup. Dia sedang tidak mengejar dunia kepadamu. Dia datang kepadamu bukan minta kekuasaan. Datang kepadamu bukan minta kekayaan. Datang kepadamu bukan minta dunia. Datang kepadamu minta ilmu. Yang bisa ia zakar, semakin mengingatkan dia, fatanfa'uhu dzikra, yang bisa mendatangkan manfaat buat dunia akhiratnya. Maka kata para ulama, berdasarkan 5 ayat pertama surat, ya, 8 ayat pertama surat Abasa, ada 5 pondasi syarat untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama yang disebut sebagai yazzakka, yang kedua adalah yazzakar, yang ketiga adalah tanfa'u, yang keempat adalah yas'a, yang kelima adalah yakhsha. 9. Pada ayat 9, 1 sampai 9. Syarat ilmu. 1 adalah yazzakka. Bagaimana ilmu yang didapat itu? Apakah semakin membersihkan hati atau semakin mengotori hati? Makin merasa pinter atau makin merasa bodoh? Makin sombong atau makin merunduk? Makin berani sama Allah atau makin takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang semakin berilmu semakin takut. Ya. Dia hatinya bersih. Ya. Imannya sempurna, amal solehnya terjaga, orientasinya tidak pernah menyimpang. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapat sebagai guide-nya dia untuk membersihkan hati itu. Maka tidak disebut sebagai ilmu yang bermanfaat ketika kecenderungan hati kita semakin tidak bersih. Itu yang pertama. Wa may yudrika la'allahu yazakka. Yang kedua, yang namanya ilmu itu harus punya outputnya adalah yadzakkar, bukan hanya yadhkur. Bukan hanya kita mengingat Allah, tapi berusaha untuk terus mengingat. Dalam suka, duka, dalam lapang, sempit, dalam nikmat, musibah, kaya, miskin, sehat, sakit, semuanya ingat Allah. Idzakara yadzakkaru, proses mengingat dengan memaksakan diri, membiasakan diri, mengupayakan diri, bahkan kalau perlu berpura-pura lupa. Berpura-pura ingat. Ya. Istilahnya apa? Ya, memaksakan diri. Ya. Sebab dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa seringkali manusia lupa tatkala diberikan oleh Allah kelapangan, kemudahan. Ya, setelah dikasih solusi oleh Allah lupa lagi. Tapi kalau sudah di tengah lautan kena badai, angin puting beliung, angin topan, kemudian kapal terbalik, baru ingat aku. Ketika sudah selamat sampai di tepian pantai, mereka lupa lagi. Nah, idzakkar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang senantiasa membuat siapapun yang mengilmui itu untuk terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fatanfa'u. Ilmu itu syaratnya harus bermanfaat. Ya. Kalau kita punya ilmu bikin virus, kemudian buat ngehack perbankan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya mudharrah. Bahkan kalau kita punya ilmu Al-Quran sekalipun, tapi ilmu Al-Qurannya ternyata mendatangkan mudarat, juga sama saja. Di otak-atik bahasa Al-Quran untuk mengeluarkan satu fatwa tertentu yang kemudian mengatakan bahwa misalnya babi nggak haram kok. Ya. Kan tidak disebutkan dagingnya. Yang disebutkan yang disebutkan dagingnya. Ya. Lahmul khinzir, maaf bukan babi, anjing ya. Anjing nggak haram kok. Di Al-Quran kan cuma ada babi doang, nggak ada anjing, Pak. Coba ngambil dari mana hukum haramnya makan anjing? Diputer-puter, coba lihat dalilnya. Saya ini hafal Quran 30 juz, nggak ada satupun ayat mengatakan diharamkan atasmu daging anjing, nggak ada. Jadi dia menguasai Al-Quran justru untuk menghadirkan ilmu yang bukan bermanfaat, untuk menyerang Al-Quran. Ya.
Dulu misalnya orang-orang orientalis ya. Ya. Orang-orang yang sengaja bahkan hafal Quran 30 juz, dipretelin Al-Quran satu persatu, dia bilang apa? Islam tidak memuliakan perempuan. Disebutkan ayatnya, lihat ayat warisan katanya. Masa perempuan dapatnya cuma setengah dari laki-laki? Padahal kebutuhan perempuan banyak, belanja perempuan lebih banyak. Ya. Kenapa perempuan cuma dapat setengah? Orientalis ngomong gitu. Ya. Saya punya senior di Mesir, Dr. Saiful Bahri. Beliau disertasi tafsirnya, disertasi S3 di Al-Azharnya tentang itu. Membantah 9 syubhat orientalis tentang distorsi pemahaman Al-Quran mereka, termasuk ayat warisan, ayat hijab, kemudian keluar rumah, ya, kemudian aurat, ya, dibahas. Islam tidak adil, dibantah satu persatu dengan pendekatan tafsir hermeneutik. Nah, artinya apa? Ada orang begitu, ilmunya tidak bermanfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah mengatakan yas'a, ya, bahwa yang namanya mau mencari ilmu harus dengan sa'i. Apa artinya sa'i, Pak? Harus ada proses menempuh dan berjalan menuju sana. Sehingga kata para ulama, ilmu tidak akan memberikan keseluruhannya untukmu, walaupun engkau sudah memberikan seluruh usahamu untuknya. Maka bagaimana kalau seandainya engkau hanya memberikan setengah usahamu terhadap ilmu? Niscaya ilmu tidak memberikan apapun kepadamu. Kita sudah memberikan upaya kita 100% saja. Apakah ilmu akan kita dapatkan 100%? Tidak. Sederhananya, misalnya dari tadi kita fokus, telinga kita mendengar. Nanti setelah selesai ditanya, tadi kajiannya apa saja? Lupa. Kayaknya tadi pokoknya abasa wa tawalla aja. Ya. Ada 5 katanya. Apa yang 5 itu? Apa ya tadi ya? Bermanfaat. Itu kita udah fokus aja, Pak. Ilmu nggak kasih kita semuanya. Apalagi kita nggak 100% effort kita pada ilmu. Maka kata para salafus salih, bagaimana mungkin ilmu akan memberikan sesuatu kepadamu? Ya. Maka ada proses yas'a. Imam Syafi'i mengatakan ada 6 syarat kan. Ya. Kalau kita mau mendapat ilmu, salah satunya adalah apa? Ya. Salah satunya adalah ada proses menempuh jalan itu. Ya, tulaz zaman, seumur hidup. Kemudian suhbatul ustad, harus punya guru. Kemudian harus punya biaya dan seterusnya kan. Salah satunya adalah harus melakukan sebuah perjalanan. Kalau kita lihat dulu Imam Bukhari mau cari satu hadis, itu beliau melakukan sebuah perjalanan 1 bulan. Cari satu hadis. Ya. Pakai keledai ya, bukan pakai kuda mewah, pakai keledai. Beliau tempuh jalan itu. Ya. Makanya alhamdulillah ini kita sekarang banyak kemudahan. Bahkan live streaming lagi. Ya. Sambil di rumah nggak perlu jalan kemana-mana, paket datanya aja yang jalan. Sudah difasilitasi pun nggak nonton juga misalnya. Padahal sudah ada di masjid misalnya, alhamdulillah direkam juga, di share juga, nggak diklik. Nah, berarti kita nggak ada usaha untuk mendapatkan itu. Padahal syaratnya yas'a, harus ada usaha. Nah yang kelima, syarat ilmu adalah yakhsha, harus menghadirkan takut kepada Allah. Ayat 9. Makanya tadi Allah katakan, misalnya saya kutip, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah adalah yang berilmu. Semakin dia berilmu, menghadirkan rasa takut, bukan pembangkangan, bukan kemudian melawan, bukan semakin berani, bukan kemudian semakin teledor, takut sama Allah. Ya. Ini 5 syarat ilmu yang keseluruhannya pakai fi'il mudhari', Pak. Kata para ulama tafsir yang membahas ayat ini, misalnya beberapa, misalnya kita bisa lihat dalam tafsir Misbah, ya, Quraisy Shihab, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan 5 fi'il mudhari'. Yang konsekuensi daripada fi'il mudhari' adalah yufidul istimrar wad dawam.
mengandung makna bahwa perbuatan dilakukan secara terus-menerus dan kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan. Maka kelima unsur tadi, dari mulai yazaka, ilmu harus terus-menerus menghadirkan pensucian jiwa. Ilmu harus terus-menerus menghadirkan kita ingat kepada Allah. Ilmu harus terus-menerus berkesinambungan, berkelanjutan, menghadirkan manfaat kepada siapapun. Ilmu harus senantiasa berkesinambungan, berkelanjutan, ada proses berusaha untuk menjemput dan mendapatkannya. Dan ilmu berkesinambungan, berkelanjutan, terus-menerus harus menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 syarat untuk mendapatkan ilmu dari awal surat Abasa ini. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ayat ini juga masih sebagai teguran bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya. Fa anta lahu tasadda. Kenapa kau Anda mengurangi ya marwah martabat sahabat Anda ini? Kenapa Anda memperlakukannya seperti itu? Dia datang kepadamu nggak punya tendensi apapun, yang dia inginkan hanya istaghna. Dia sudah merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak punya ketergantungan kepada apapun, kepada siapapun. Dengan tunanetranya saja dia datang menujumu. Dia tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah yang mengantarkan dia kepadamu itu. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ya. Tugasmu bukan mensucikan mereka. Tugasmu adalah memberdayakan yang satu ini. Maka sekali lagi, dari ayat inilah kemudian kita mengambil sebuah pelajaran besar, bahwa orang-orang yang sudah punya bibit-bibit keimanan, lebih mudah kita menyiraminya dengan air-air tausiah dibandingkan kita harus menanam bibit-bibit baru yang belum tentu juntrungan kualitas bibitnya. Kalau yang kita hadapi mereka, nggak perlu kita punya tamak atas keislaman mereka, nggak perlu, kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, karena hidayah itu mutlak milikku, kata Allah. Tugasmu hanya in 'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu bukan memastikan hidayah itu, tidak. Enggak bisa. Ma 'alaika alla yazakka. Kemudian wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Sementara yang datang kepadamu dengan susah payah dia berjalan, dengan butanya dia berjalan, yas'a. Yas'a itu bukan yamshi, sekedar yamshi, Pak. Yas'a itu berjalan dengan upaya, dengan effort. Kalau yamshi itu jalan santai. Makanya salah satu turunan katanya tamasya, ya tamasya. Ya, diserap oleh bahasa Indonesia jadi tamasya, jalan-jalan. Tapi kalau sudah yas'a sa'i, sebagaimana sa'inya Siti Hajar. Sa'i Safa Marwah kan enggak santai-santai jalannya, Pak. Dia jalan dalam kondisi tergopoh-gopoh, makanan minuman sudah habis, anak menangis. Maka beliau berjalan mengeluarkan effort yang luar biasa. Maka Allah bilang, wa amma man ja'aka yas'a, yang datang kepadamu tuh jalannya susah payah, dia bisa nyampe situ. Ya. Ini dia. Sampai ayat berapa ini berarti? 9 ya. Ya. Singkat saja, wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ya. Dia datang karena ingin menghadirkan khasyah kepada Allah. Ya, dia sedang tidak takut kepada apapun. Yang dia takut hanya Allah. Takut nggak dapat ridha Allah, takut nggak nyampe surga,
takut jadi masuk neraka, dia butuh ilmu bimbinganmu, tolong bantu itu. Tapi Anda malah fa'anta anhu talaha. Anda malah tidak memperdulikan dia. Ya, artinya kesimpulan terakhir, ya, sebelum kita lanjutkan pekan depan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, ayat ini sebagai pembuktian dan dalilnya, artinya Nabi juga pernah berbuat salah. Tapi Nabi bukan pendosa, itu yang digarisbawahi. Nabi disebut maksum bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tetapi semua kesalahan Nabi sudah tidak punya konversi dosanya. Karena setelah Nabi berbuat salah, tidak sama sekali punya bekas dosa, Allah langsung ampuni. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang semua sudah diampuni. Tapi kalau perkara Nabi berbuat salah, iya. Karena semua anak Adam adalah pelaku salah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.